Halo guys, selamat datang di channel Apa Saja Cek. Channel ini memuat konten tutorial, latihan soal berita di dalam dunia, dan informasi lainnya. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa support channel ini dengan cara Sebelum saya masuk membahas materi SKD TWK CPNS 2021, saya mau menyampaikan kepada teman-teman yang sedang mencari latihan soal atau materi SKD CPNS 2021, silakan cek di video sebelumnya yang telah saya upload di channel ini. Oke, kita masuk ke pembahasan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika awalnya digunakan untuk mempersatukan umat Hindu Siwa dan umat Buddha selama masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika diresmikan sebagai semboyan negara pada tanggal 17 Agustus 1945 yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1951. Isi Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama, menetapkan pembuatan konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Yang keempat, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Yang kelima atau yang terakhir, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Isi Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Yang pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, perombakan Kabinet Dwikora, bersihkan dari unsur PKI. Yang ketiga atau yang terakhir, turunkan harga sandang dan pangan. Selanjutnya, anggota legislatif. Untuk DPR berjumlah 560 orang, untuk DPRD provinsi berjumlah antara 35 sampai 100 orang, untuk DPRD kabupaten kota berjumlah antara 20 sampai 50 orang, dan untuk DPD tiap provinsi berjumlah 4 orang. Fungsi DPR sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 20A Ayat 1. Yang pertama, legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden. Yang kedua, anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Hak DPR sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 20A Ayat 2. Yang pertama, hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Hak anggota DPR sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 20A Ayat 3. Yang pertama, hak imunitas. Yang kedua, mengajukan usul rancangan undang-undang. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Yang keempat, menyampaikan usul dan pendapat. Yang kelima, memilih dan dipilih. Yang keenam, membela diri. Yang ketujuh, protokoler.
dan yang ke-8 keuangan dan administratif. Hak Presiden sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 14. Yang pertama gerasi, yang kedua rehabilitas, yang ketiga amnesti, dan yang keempat abolisi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara